Halo, kami dari kelompok 2B, Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Ardian, dengan NIM 210403042. Perkenalkan, nama saya Bram Syagian dengan NIM 210403044. Perkenalkan, nama saya Seprina Afagrisia Simbolon dengan NIM 210403068. Jadi kami bertiga akan mempresentasikan tentang green manufacturing. Apa itu green manufacturing? Green manufacturing merupakan suatu proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungannya relatif rendah, sangat efisien, dan menghasilkan sedikit bahkan tidak ada limbah ataupun polusi. Green manufacturing juga mengarahkan untuk mendesain sistem manufaktur yang ramah lingkungan dengan cara mengubah pengelolaan bahan baku, penggunaan energi, proses produksi, dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Green manufacturing dianggap sebagai proses inovatif karena potensi dan alasan yang bermanfaat seperti meminimalisasi limbah, pencegahan polusi, konservasi energi, dan masalah kesehatan dan keselamatan. Lalu tujuan dari green manufacturing adalah untuk kelanjutan industri yang ramah lingkungan. Dan manfaat dari green manufacturing adalah meminimalisasi polusi yang dihasilkan dan mendaur ulang limbah pabrik serta menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Lalu prinsip-prinsip dari green manufacturing adalah yang pertama, memproduksi sesuai permintaan, output pull bukannya karena ketersediaan material atau input push. Lalu yang kedua, input output material dan energi bukan bahan berbahaya atau non-hazardous. Yang ketiga, menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable bukan yang tidak dapat diperbarui atau depletable. Yang keempat, meningkatkan efisiensi material, energi, ruang, dan waktu. Yang kelima, mencegah pemborosan dan meminimalkan kelebihan produksi. Yang keenam, meminimalkan variasi material. Yang ketujuh, merancang proses separasi dan pemurnian untuk meminimalkan atau mendaur ulang material dan energi. Yang kedelapan, mencegah limbah daripada mengolahnya. Yang kesembilan, menjalankan konservasi. Dan yang kesepuluh, merancang untuk keandaian atau durability, bukan keawetan atau immortality. Lalu ada 6 konsep green manufacturing yang diantaranya adalah yang pertama ada make product recyclable. Maksudnya di sini adalah produk yang dihasilkan diupayakan mempunyai bahan yang didaur ulang. Yang kedua ada use recycle materials, yang dimana produk industri sedapat mungkin menggunakan bahan baku yang didaur ulang. Yang ketiga adalah use less harmful ingredient, di mana penggunaan bahan baku yang berbahaya terhadap lingkungan semakin dikurangi. Yang keempat adalah use lighter components, di mana penggunaan bahan yang lebih ringan akan dapat menghemat penggunaan energi. Yang kelima ada use less energy, di mana penghematan energi yang dilakukan oleh manusia dapat mengurangi polusi dan biaya. Sedapat mungkin menggunakan sumber energi yang terbarukan, misalnya energi angin, matahari, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada use less material, yang dimana penggunaan material yang lebih sedikit berarti penghematan biaya dan energi produksi. Faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi green manufacturing. Faktor pendorongnya yang pertama adalah undang-undang di masa depan. Undang-undang di masa depan ini menjadi salah satu faktor pendorong yang berguna dikarenakan peraturan yang mengatur lingkungan ataupun peraturan yang bisa mengatur green manufacturing akan mendorong banyak sektor, mulai dari masyarakat, perusahaan, hingga ke penerapannya. Yang kedua, faktor pendorongnya adalah tekanan publik. Tekanan publik menjadi faktor pendorong karena juga adanya keinginan publik untuk menerapkan implementasi atau penerapan dari green manufacturing. Yang ketiga adalah tekanan dari kanan, yang keempat adalah komitmen manajemen puncak, yang kelima adalah tekanan publik dan komitmen manajemen puncak, yang keenam ada faktor intensif, yang ketujuh ada penghematan biaya. Nah, penghematan biaya ini juga menjadi satu pertimbangan untuk menerapkan green manufacturing, karena green manufacturing ini selain membuat industri lebih sehat,
juga membuat industri itu lebih hemat dari bahan-bahan yang sebenarnya tidak diperlukan ataupun tidak mempengaruhi sebagian besar dari perusahaan atau proses dari perusahaan itu. Untuk faktor pendorong selanjutnya ada daya saing, habis itu ada permintaan pelanggan, lalu ada teknologi, dan yang terakhir ada sumber daya organisasi. Nah, yang menjadi faktor penghambatnya adalah yang pertama adalah kurangnya awareness ataupun informasi, atau bisa dibilang terbatasnya awareness terhadap tren hijau ataupun terhadap tren green. Nah, di sini mungkin faktor penghambatnya adalah kurangnya wawasan ataupun penelitian tentang konsep green ini dari setiap perusahaan maupun dari tiap-tiap masyarakat, baik masyarakat maupun pemerintah. Lalu faktor penghambat berikutnya adalah akses terbatas pada literatur mengenai green manufacturing. Mungkin faktor yang kedua ini juga sama dengan faktor yang pertama, kurangnya informasi ataupun literasi tentang green manufacturing. Lalu faktor penghambat berikutnya, kelangkaan informasi yang memadai tentang green manufacturing. Selain dari kurangnya awareness dan terbatasnya literatur, pastinya juga adanya faktor kelangkaan informasi ataupun kurangnya kabar atau berita gitu tentang green manufacturing. Lalu ada risiko teknologi atau ancaman menerapkan teknologi yang baru ataupun teknologi yang kompleks gitu. Mungkin faktor penghambat yang ini diragukan karena adanya ketakutan apabila teknologi yang digunakan itu termasuk teknologi yang susah gitu. Jadi yang ada malah buat rugi bukannya buat makin untung. Jadi itu menjadi salah satu faktor penghambat gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah ketakutan timbulnya masalah dari teknologi yang digunakan, masalah kompatibilitas dengan sistem yang ada. Ini juga sama dengan yang tadi. Lalu ada perundang-undangan yang lemah atau tidak adanya undang-undang lingkungan yang lengkap dan hukum yang tidak efektif. Nah, ini sama yang seperti yang saya sebutkan tadi, dengan berkaitan dengan yang saya sebutkan di faktor pendorong yang pertama, undang-undang ataupun peraturan yang kurang mengatur tentang implementasi green manufacturing. Nah, yang selanjutnya adalah penegakan hukum yang rendah ataupun trade off gitu. Setelah dibuat undang-undangnya, apabila undang-undangnya saja sudah lemah, apalagi penegakan hukumnya pasti juga rendah gitu. Mungkin itu yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dari implementasi green manufacturing. Baik, saya akan melanjutkan dari contoh penerapan industri hijau atau green industry di Jawa Timur. Industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Kedua sektor itu mampu menjadi pengungkit tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan terhadap PDRB Jawa Timur mencapai lebih dari 50%, jauh melampaui kontribusi sektor pertanian dan pertambangan. Tak dapat dipungkiri, seiring dengan kemajuan teknologi di bidang industri mengharuskan pemakaian bahan baku sumber daya alam yang meningkatkan bahkan cenderung berlebihan, terutama sumber daya alam dari fosil yang terbatas dan tidak dapat terbarukan, sehingga dalam jangka panjang apabila dipakai terus-menerus tanpa memperhatikan kelestariannya akan semakin menipis dan pada limit tertentu akan habis. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya eksploitasi sumber daya alam sebagai bahan baku industri, pemerintah mendorong kepada dunia usaha untuk melakukan penghematan dan melakukan substitusi bahan baku yang mudah diperbarui. Efisiensi dalam penggunaan energi salah satu tolok ukur untuk mendapatkan predikat industri hijau. Penganugerahan penghargaan industri hijau merupakan program Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan setiap tahun. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan pola penghematan sumber daya dan penggunaan bahan baku dan energi yang ramah lingkungan
serta terbarukan. Tujuan penyelenggaraan program ini adalah untuk mendorong inovasi perusahaan industri dalam mewujudkan industri hijau. Untuk kriteria penilaian green industry yaitu ada 1. Proses produksi, yaitu bahan baku, bahan penolong air, teknologi proses, hasil produksi, bobotnya 70%. Lalu ada manajemen perusahaan, yaitu program efisiensi produksi, sistem manajemen penghargaan yang pernah diterima, bobotnya 20%. Lalu ada pengolahan lingkungan, yaitu penyediaan bahan baku mutu lingkungan, sarana pengolahan limbah, dan emisi kinerja pengolahan lingkungan, bobotnya 10%. Lalu pada tahun 2011, PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap menerima penghargaan peringkat pertama industri hijau yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan industri hijau diberikan karena perusahaan ini telah melakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan berinovasi dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Upaya pengembangan sumber daya alam secara real juga terus dilakukan dan menghasilkan sebagian penggantian bahan baku sumber daya alam menggunakan material sisa industri. Penanganan limbah internal dan konsep zero waste juga menjadi bagian program kepedulian lingkungan. Kepedulian terhadap lapisan ozon dilakukan melalui komitmen penggantian zat perusak ozon dan penggantian bahan bakar menggunakan biomasa melalui program CDM. Lalu ada aspek-aspek industri hijau. Dengan penerapan industri hijau dapat meningkatkan daya saing dengan proses dan hasil produksi yang ramah lingkungan. Penerapan industri hijau meliputi aspek-aspek berikut, yaitu yang pertama ada efektivitas dan efisiensi sumber daya alam, yang meliputi menciptakan produk yang hemat bahan baku yang mudah diperbarui, lalu menggunakan peralatan yang tidak boros energi, dan meningkatkan keterampilan SDM untuk memperoleh kinerja maksimal. Yang kedua ada konservasi energi, meliputi mengganti energi berasal dari fosil dengan energi baru, atau mix energi atau energi nuklir. Untuk industri yang menggunakan 6.000 ton per tahun bahan bakar minyak, wajib melakukan konservasi energi. Dengan keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan, penerapan industri hijau yang lebih efisien dan efektif penggunaan sumber daya alam akan menciptakan keseimbangan dan keselarasan terhadap pelestarian lingkungan di masa-masa yang akan datang. Mengintensifkan desain produk yang efisien juga dapat menghemat bahan baku dan memperlambat proses eksploitasi sumber daya alam. Di samping itu, dengan upaya lebih mendekatkan pekerja kreatif ke daerah suplai bahan baku atau pedesaan akan membantu memunculkan klaster-klaster produksi skala desa. Dampaknya, ekonomi desa akan tumbuh dan mencegah terjadinya urbanisasi. Contoh dari implementasi green manufacturing yang kedua adalah daur ulang. Daur ulang dari pengertiannya adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Daur ulang juga bisa diartikan sebagai penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak bisa digunakan dalam bentuk lain. Untuk tujuannya sendiri itu adalah daur ulang dan pemanfaatan tertentu mempunyai tujuan seperti yang pertama mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua ada mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Yang ketiga ada mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat. Yang keempat ada melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu lingkungan tertentu. Yang kelima menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Yang keenam ada mengurangi sampah anorganik karena sampah anorganik ada yang dapat bertahan hingga 300 tahun ke depan. Nah, penerapan dari daur ulang ini bisa kita lihat dari pendekatan 6R. Nah, yang pertama adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang bekas atau tanpa pengolahan bahan untuk tujuan yang sama atau juga berbeda dari tujuan asalnya. Mungkin bisa diartikan seperti menggunakan botol bekas menjadi tempat minyak atau tempat cairan lainnya. Jadi barang botol itu tidak terbuang sia-sia, tetapi malah bisa lebih berguna gitu. Ada kegunaannya setelah menjadi botol air mineral misalkan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada recycle. Recycle adalah proses pengolahan limbah
menjadi barang baru yang memiliki manfaat dan bisa digunakan kembali. Nah, recycle ini mungkin bisa seperti sepatu, contohnya sepatu yang terbuat dari limbah-limbah yang telah dikumpulkan, seperti itu. Seperti Nike kemarin kan ada yang membuat sepatu dari barang-barang daur ulang yang dijadikan menjadi sepatu. Mungkin itu salah satu contohnya. Pendekatan yang berikutnya adalah reduce adalah mengurangi pemakaian barang-barang yang bisa menimbulkan sampah. Mungkin reduce ini pendekatan yang paling dekat mungkin bisa kita lihat di penggunaan tote bag saat kita berbelanja ke pajak maupun ke supermarket gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan kantong plastik lagi. Jadi di situ kita sudah mengurangi penggunaan kantong plastik. Untuk replace, ini adalah cara mengubah kebiasaan yang mempercepat produk sampah, terutama yang memiliki sifat sukar, sulit diolah ataupun serta berbahaya. Nah, replace ini mungkin mengganti seperti yang tadi saya bilang, itu bisa sama juga dengan reduce, itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, replace ini juga misal kita sering menggunakan plastik biasa untuk menjadi tempat sampah, jadi kita bisa ke depannya menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan untuk menjadi tempat sampah kita. Selanjutnya ada refill. Refill adalah mengisi kembali wadah-wadah produk yang telah dipakai, seperti mungkin mengisi wadah sampo ataupun wadah sabun yang telah kita pakai menggunakan botol yang lama gitu. Jadi tidak memerlukan botol yang baru lagi. Nah, pendekatan terakhir atau R yang terakhir adalah repair. Repair itu adalah melakukan pemeliharaan atau juga perawatan supaya tidak menambah produksi limbah. Jadi misalkan kita punya satu barang, sebenarnya barang ini bisa di repair ataupun diperbaiki, tidak perlu diganti. Jadi lebih baik kita memperbaikinya daripada kita membeli yang baru untuk mengganti barang tersebut, untuk mendukung kegiatan daur ulang ataupun pendekatan 6R ini. Nah, mungkin itu yang menjadi pengertian, tujuan, dan pendekatan daur ulang menggunakan pendekatan 6R. Selanjutnya saya berikan teman saya.